Pukul 20, saat semuanya berawal malam ini hujan turun lagi. Seperti malam-malam yang lalu, menyenangkan, membuat suasana di luar terlihat damai menenteramkan. Tidak deras benar, hanya gerimis, itu pun jarang-jarang, tetapi cukup untuk membuat indah kerlip lampu. Aku menghela napas panjang, tanganku pelan menyentuh kaca yang berembun. Dingin seketika menyergap ujung jari, mengalir ke telapak tangan, melalui pergelangan, menerobos siku, bahu, kemudian tiba di hatiku. Membekukan seluruh perasaan, mengkristalkan semua keinginan. Malam ini, semua cerita harus usai. Dari lantai 2 toko buku paling besar di kota ini, kalian bisa melihat dengan leluasa pemandangan jalan besar yang ramai persis di depannya, juga jalan paling besar di kota ini. Jalan itu dibelah pembatas setinggi 1 jengkal. Ada lampu putih bundar setiap beberapa meter di pembatas jalan itu, serta pot semen dengan rumpun bunga. Meskipun terlihat tak cukup rimbun, lampu putih bundar itulah yang terlihat indah, berbaur dengan ratusan siluet cahaya lampu mobil. Dinding tembok toko buku ini diganti seluruhnya menjadi kaca-kaca tebal. Berdiri tepekur di sini, kalian bak masuk dalam sebuah akuarium, bebas memandang, bebas dipandang. Arsitektur gaya avant-garde, kaca, bukan beton, menjadi pilihan terbaik pembatas ruangan. Di seberang jalan berjejer rapi gerai fotokopian yang besar dan modern. Lampu neon puluhan watt, meja panjang untuk menerima fotokopian, dan karyawan-karyawan berseragam terlihat jelas dari atas sini. Beberapa orang berpenampilan sebagaimana layaknya mahasiswa, terlihat menunggu di kursi putar tinggi. Mungkin menunggu fotokopian untuk bahan ujian besok lusa, mungkin pula menunggu hujan reda. Ada sebuah motor merapat, 2 penumpangnya turun sambil melepas jas hujan. Sepasang, yang wanita berkerudung putih, yang lelaki merengkuh bahunya. Mereka masuk ke salah satu gerai fotokopian. Tak mungkin mereka akan memfotokopi undangan pernikahan di gerai itu, tetapi cukup sudah untuk mengerti betapa mesranya mereka. Aku menghela napas panjang. Beberapa angkot biru seperti biasa berhenti di bibir jalan semaunya, menurunkan penumpang semaunya, membuat lebih panjang lagi kemacetan malam ini. Sopir angkot itu sedikit pun tak peduli, meski klakson mobil di belakangnya menyalak buas. Penumpang juga semaunya mengembangkan payung sebelum kaki melangkah turun dari mobil, membuat penumpang lain yang terkena terpaan payung mengomel. Namun, ada yang diuntungkan oleh kejadian itu. Beberapa remaja tanggung yang bergerombol di seberang jalan yang hendak menyeberang. Angkot yang berhenti semaunya itu membantu mereka. Bergeraklah iringan ketawa ketiwi itu. Malam minggu, mereka punya banyak alasan untuk keluar rumah. Warung-warung tenda makanan memadati jalan sepanjang mata memandang, dipenuhi anak muda yang datang 2-3. Cuaca dingin dan rinai hujan membuat kepulan asap dari kuali nasi goreng, tungku bakar sate, panci soto, dandang ayam sayur, dan puluhan jenis masakan lainnya amat mengundang selera. Sayang, malam ini aku sama sekali tidak lapar. Dari lantai 2 ini, kalian juga bisa melihat pekerja konstruksi bakal Town Square 200 meter di sisi kiri gerai fotokopian tadi. Lampu besar bekerlap-kerlip dari belalai peralatan yang menarik turunkan besi-besi, batu bata, dan bahan bangunan lainnya. Para pekerja yang memakai helm tak peduli dengan hujan. Mereka sedang mengejar target peresmian 6 bulan lagi, bersaing dengan 2 pusat perbelanjaan lainnya yang serempak dibangun. Kota ini maju sekali, meskipun itu harus dibayar dengan berbagai ketidaknyamanan. Siapa yang peduli? Di depan sana juga terlihat 2 toko cuci cetak foto. Sebenarnya pemiliknya 1. Alasan bisnis, terpaksa dibelah 2. Toko sebelah kanan menjadi dealer resmi raksasa negatif film dan kamera dari negeri Sakura. Toko sebelah kiri menjadi authorized dealer raksasa negatif film dan kamera dari Amerika. Beberapa remaja berkumpul ramai di sana. Mungkin hendak foto close up. Belakangan audisi menyanyi, model, bintang sinetron, dan berbagai reality show di TV marak lagi. Dan foto penuh gaya mutlak menjadi jalan pembuka mimpi-mimpi kehidupan. 15 menit aku masih berdiri menatap keramaian di seberang jalan. Toko buku ini memutar lagu ringan dengan tempo lambat. Licik memang, lagu jenis itu disengaja
juga oleh kebanyakan toko-toko retail modern besar lainnya, seperti supermarket dan tos serba. Apalagi kalau bukan untuk menyugesti pengunjung sehingga berbetah-betah berkeliling dan belanja lebih banyak. Berbeda kalau kalian datang ke restoran cepat saji, mereka akan memutar lagu-lagu cepat, mengondisikan agar kalian makan cepat-cepat dan segeranya dari restoran mereka. Karena ada banyak tamu yang membutuhkan meja kosong sedang menunggu di luar, apalagi saat lunch hour atau dinner, musik yang mereka putar semakin cepat. Sama culasnya dengan toko buku ini, aku tak tahu gerai fotokopian itu sedang memutar lagu apa. Ang pasti, pasangan tadi sekarang duduk saling merapat di depan meja panjang, saling berhadapan, bersitatap, berbicara dengan gerak tubuh yang begitu mudah dimengerti. Tak memedulikan tatapan karyawan berseragam, apalagi mahasiswa yang duduk di kursi tinggi sebelahnya. Mesra, aku menelan ludah, itu berarti musik cinta. Ah, sudahlah, setiap malam aku datang ke toko buku ini. Sudah menjadi ritual seminggu terakhir. Satpam toko yang matanya selalu menatap tajam sudah mengenaliku. Mbak-mbak yang rajin merapikan buku-buku di rak juga sudah tahu. Termasuk 2 kasir di dekat eskalator yang berjaga bergantian. Aku membeli 1 buku setiap kali ke sini, bukan buku yang hendak kubaca. Anggap saja sebagai tiket harga masuk karena telah menggunakan lantai 2 mereka sebagai tempat menumpahkan segala perasaan. Tempatku tepekur mengenang segalanya, semua masa lalu itu. Tempat ini menyenangkan, berjalan-jalan di sepanjang rak buku, menyentuh 1-2 buku, membaca sampul belakangnya, membuka-buka buku yang tidak dibungkus plastik, menatap pengunjung lain yang sibuk, sedikit banyak membantuku berdamai dengan perasaan masa lalu. Tempat ini benar-benar berarti banyak bagiku, menyimpan kenangan penting. Sendirian, Mbak, seorang karyawan cowok toko buku basa-basi menegurku. Dia pura-pura membenahi tumpukan buku belajar membaca yang sebenarnya sudah sempurna tersusun rapi 2 langkah di sebelah kananku. Aku menyeringai datar. Pertanyaan itu pura-pura. Aku tahu persis. Dia tahu, seperti karyawan toko buku lainnya, setiap malam aku datang ke sini selalu sendirian. Jadi buat apa bertanya? Buat apa? Akhirnya malam ini dia berani juga menyapa. Aku tahu seminggu terakhir dia selalu mencuri-curi pandang, pura-pura berada di sekitarku saat aku berdiri menatap pemandangan di luar. Dia pasti sudah meneguhkan hati sepanjang sore hanya untuk mengeluarkan suara dan raut muka setegang ini, membujuk hatinya sepanjang minggu agar berani menegur seorang gadis yang memesonanya. Tak ada salahnya memberikan hadiah atas keberaniannya. Maka aku tersenyum tipis, teramat tipis malah, sedikit menoleh meski tak menatap matanya, lantas dengan cepat kembali memandang ke depan. Aku sama sekali tak berselera diganggu olehnya. Cowok itu menarik napas pelan, tersenyum tanggung, lantas undur diri pelan-pelan, menunduk. Aku tak tahu bagaimana kehadiranku setiap malam di toko buku ini bisa menarik perhatiannya, dan mungkin membuatnya resah sepanjang minggu terakhir. Sama tidak mengertinya saat salah seorang teman lamaku, Adi, melakukan sesuatu yang lebih gila lagi daripada sekadar sapaan cowok tadi setahun silam, di toko buku ini juga. Waktu itu sama seperti sekarang, musim hujan, hujan deras turun membungkus kota ini. Suara jutaan butir air yang menghunjam bumi terdengar keras hingga ke dalam. Adi yang kebetulan menemaniku berkeliling mencari novel karangan seseorang tiba-tiba menarik tanganku. Ada yang ingin kutunjukkan padamu. Adi menatapku serius, wajahnya tegang dan cemas, sama seperti cowok yang tadi. Apa? Aku mengernyitkan dahi, tidak berselera. Ayo, Adi menyeretku, enggan menjelaskan. Aku terpaksa mengikuti. Tarikan tangannya mengencang. Turun ke lantai 1, aku membuntuti dengan tatapan semakin heran saat dia terus menuju hingga keluar toko buku. Mau kemana? Aku bertanya penasaran. Adi tak menjawab. Dia melangkah menuju pelataran depan toko buku sambil tetap menarik tanganku. Payungnya, aku mencoba bertahan. Maksudku hendak mengambil payung di penitipan barang. Pelataran itu sedang buncah oleh air hujan. Bagaimana mungkin menerabasnya? Adi menoleh menggeleng. Tak usah. Aku semakin bingung.
Adi berhasil menarikku ke dalam tumpah ruahnya hujan yang membasahi tepi jalan Margonda. Basah kuyup, dia memegang lenganku. Kami berdiri berhadapan. Aku tak mengerti apa maksud semua ini. Orang-orang yang berdiri di sepanjang jalan sambil membawa payung memperhatikan kami. Orang-orang yang berdiri dan menatap di lantai 2 toko buku, yang dibawa di lobi toko buku, yang di gerai fotokopian seberang, dan yang duduk di warung tenda, menatap kami lamat-lamat. "Tahu kan kau, aku bisa menghentikan hujan ini?" Adi berteriak meningkahi suara air menimpa bebatuan dan suara klakson mobil yang memenuhi macet jalanan. Aku menggeleng, tidak percaya ucapan anehnya. Tetapi memohon, "Tolong hentikan kekonyolan ini." Aku mendesah dalam hati sambil menyibak rambut panjangku yang menutupi mata. "Hujan, berhentilah!" Adi berteriak. Mukanya mendongak ke atas, tak memedulikan wajah protesku yang hendak sesegera mungkin kembali ke dalam. "Apa yang kau lakukan?" Aku mendesis. Adi sekali lagi berteriak ke langit. Tidak peduli, aku berusaha melepaskan pegangan tangannya. Dia justru mencengkeramku kencang, menurunkan dongakan kepalanya. "Ketahuilah, Tania, aku bisa menghentikan hujan ini. Tetapi itu hanya bisa kulakukan jika aku tidak sedang dengan seseorang yang kucintai. Dan malam ini aku sepertinya tidak bisa menghentikannya." Adi serius menatapku. Aku terperangah. 5 detik berlalu ganjil sekali. Menyeringai aneh. Maksud semuanya jelas sudah. Dan semua itu konyol. Aku mengibaskan tangan Adi dengan paksa. Lantas tak peduli beranjak berlari meninggalkannya sendirian kembali ke dalam toko buku. "Tania!" Adi berteriak parau terduduk di bawah hujan sana, membuat orang-orang yang menonton kami menyeringai sambil menelan ludah. Adegan menarik, mungkin sepanjang sisa malam nanti lebih dari layak menjadi bahan perbincangan mereka saat bertemu orang lain. Drama, 5 menit di depan toko buku terbesar kota ini. Aku tahu aku cantik, tubuhku proporsional, rambut hitam legam nan panjang. Menurut seseorang yang akan penting sekali dalam semua urusan malam ini, mukamu bercahaya oleh sesuatu. Tania, kecerdasan berpikir, kedewasaan, dan penjelmaan positif atas semua pengalaman hidupmu. Dan tahukah kau, matamu misterius. Semua cowok suka wanita yang memiliki mata misterius. Aku tertawa mendengar penjelasan itu, tawa yang bahagia karena dia memujiku. Jangankan sebuah pujian, tatapan matanya saja sudah cukup membuatku riang sepanjang hari, sepanjang malam. Sayang semuanya tidak seperti yang kubayangkan. Ada banyak pria lain selain Adi dan cowok penjaga rak tadi yang tertarik padaku. Namun, haruskah mereka bertingkah seimpulsif itu? Maksudku, tidak bisakah mereka menahan diri untuk tidak berlebihan seperti itu? Mungkin bagi cowok penjaga rak tadi tabiatnya barusan tidak berlebihan. Dia hanya ingin mengajak berkenalan. Namun, tak bisakah ia menahan diri untuk tidak mengganggu orang yang jelas-jelas tidak ingin diganggu? Menghela napas panjang, melirik pergelangan tangan. Sudah jam 8. Itu berarti hampir setengah jam aku hanya berdiri memandang siluet jalanan yang penuh cahaya. Memandang semuanya. Teringat foto-foto dalam diafragma lambat itu. Toko buku ini penting, selalu penting. Toko buku ini menjadi penanda perjalanan 10 tahun terakhir hidupku yang penuh warna, tonggak indah yang akan selalu ku kenang. 10 tahun silam di toko inilah untuk pertama kalinya aku bisa merasakan janji masa depan yang baik, merasakan kesenangan kanak-kanak yang sempurna, merasakan betapa nyaman memiliki seseorang yang memperhatikan dan melindungimu, seseorang. Kalian tak akan pernah menyangka, seperti apa rupa Tania 10 tahun silam saat masuk ke toko buku ini untuk pertama kalinya. Tania yang melangkah gemetar ragu-ragu. Tania yang mulutnya terbuka sempurna membentuk huruf O, malu menatap sekitar, dan takut sekali memecahkan barang-barang dipajang. Padahal, bukankah di sini satu pun tidak ada gelas dan piring? Kata ibu, "Tania, hati-hatilah di sana, kita harus mengganti setiap barang yang rusak karena kita sentuh, jaga adikmu. Jangan nakal." Aku menelan ludah sedikit ragu dan banyak takut mendengar pesan ibu sebelum berangkat. Dengan apa kami akan mengganti barang yang aku pecahkan? Waktu itu, seseorang mengajakku ke toko buku ini. Umurku baru 11 tahun. Adikku 6 tahun,
Hari itu sempurna istimewa. Hari yang akan kuingat selalu. Semua detailnya. Sore itu, ibu menggosok tubuh hitam dekilku, menggunakan sampo banyak-banyak di rambutku yang mengeriting dan bau karena terkena sinar matahari seharian. Adikku Dede lebih lama lagi berkutat di sumur. Tubuhnya jauh lebih kotor. Ibu memberikan pakaian terbaik yang disimpannya dalam buntalan plastik di atas para kardus. Baju terbaik. Baju itu sudah lusuh dan bau. Baju itu terbaik karena tak pernah disentuh tuh bertahun-tahun. Aku senang saja memakainya. Dede bahkan banyak menyimpul senyum. Kami tidak makan malam bersama seperti biasa. Hanya ibu yang menghabiskan nasi bungkus yang dibeli dari warung sebelah. Nasi bungkus dengan 3 potong tempe plus sambal terasi. Jam 7 teng, seseorang itu datang menjemput. Dia tertawa kecil saat melihatku dan Dede sudah berdiri rapi menunggu di depan rumah kardus kami. Adikku Dede tersipu malu saat dipuji oleh dia. Lihatlah, ternyata kau keren sekali. Aku juga malu-malu dengan penampilan baru itu, dan kau cantik sekali. Tania, ya Tuhan, itulah pertama kalinya dia memujiku. Dan aku sungguh malu. Aku ingat, terakhir memakai baju sebaik ini 3 tahun silam, saat pulang kampung berlebaran. Saat ayah masih hidup, saat kehidupan kami masih berjalan normal. 3 tahun berlalu. Baju itu sudah kekecilan, membuat aku dan adikku terlihat tidak nyaman. Malam itu, tetapi siapa yang peduli? Adikku banyak bertanya sepanjang perjalanan. Seseorang itu hanya tertawa menjelaskan itu ini. Menjawab segala pertanyaan Dede, kami naik angkutan umum. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Aku dan adikku naik angkot membayar ongkosnya. Meskipun itu dibayari. Selama ini justru di angkot, metro mini, atau bus kotalah aku dan adikku mencari uang. Dia membawa kami ke toko buku. Toko buku paling besar di kota kami. Aku gentar saat masuk ke ruangan besar yang penuh cahaya, menginjak lantai keramik yang terlihat licin. Bagaimana kalau aku tergelincir dan menabrak rak-rak itu, membuat pecah banyak barang? Takut ditatap pandangan penjaga toko. Bukankah semua penjaga toko selama ini buru-buru mengusir aku dan adikku saat mendekati pintu masuk toko mereka? Malu sekali berjalan di antara banyak pengunjung yang lebih wangi, lebih rapi, dan lebih segalanya. Dia menggenggam jemariku. Mantap. Sebelah kiri memegang bahu Dede. Dia menatapku dengan pandangan itu, tatapan yang entah bagaimana membuatmu mulai percaya diri. Dia tersenyum hangat menenangkan. Aku bisa merasakannya, membalas senyumnya, malu-malu. Kami berkeliling di lantai 1 untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah. Ribut Dede memilih tasnya. Adikku mengotot minta dibelikan ballpoint, padahal besok dia kan baru masuk kelas 1, hanya boleh memakai pensil. Aku terkesima melihat cara dia membujuk Dede soal pensil tersebut. Caranya memandang adikku, mengelus rambutnya, tersenyum, dan berkata pelan menjelaskan sungguh memesona. Bahkan ibu tak sepandai itu membujuk Dede kalau adikku sudah merajuk. Apalagi aku, pernah Dede marah tidak mau pulang saat kami tiba di terminal ujung kota. Hari sudah menjelang malam, Dede kekeh bertahan di sana. Terpaksa aku dan adikku menginap di emperan pos jaga polisi. Ibu cemas menunggu di rumah. Hanya gara-gara Dede ingin membeli es mambo, dan aku tidak bisa membelanjakan uang penghasilan kami hari itu. Dede merajuk sepanjang malam. Aku tidak bisa menjelaskan dengan baik ke Dede soal uang itu. Hanya berkali-kali bilang bahwa ibu membutuhkannya untuk berobat, jadi tidak boleh jajan. Dia mengusap pelan rambutku saat melanjutkan keliling untuk membeli peralatan lainnya. Rambut Tania habis disampo, ya, menyadarkanku dari lamunan. Aku tersipu malu. Dede sudah mau mengalah, hanya membeli krayon. Aku membuntuti langkah mereka berdua di depan, menatap pundak kokohnya dari belakang, menatap siluet tubuhnya yang begitu menenangkan, menjanjikan masa depan. Seketika semenjak detik itu aku berikrar dalam hati, bersumpah sungguh-sungguh, apapun yang akan dikatakannya, apapun yang diucapkan akan selalu kuturuti. Apapun itu, kami lebih lama lagi di lantai 2, lantai buku, membeli buku-buku pelajaran kelas 4 SD-ku, membeli buku belajar membaca untuk Dede, kemudian berhenti di depan kaca-kaca besar dinding ruangan tersebut, sama seperti yang kulakukan sekarang. Dia mengangkat Dede tinggi-tinggi agar bisa melihat keluar jendela. Aku menjinjitkan kaki agar bisa melihat leluasa dari balik rak,
Tinggi badanku waktu itu baru 140 cm. Kami menatap siluet jalan yang ramai. Saat itu gerai fotokopian belum sekeren sekarang. Toko cuci cetak foto itu malah belum ada. Jalan besarnya belum dipartisi rapi. Mobil-mobil masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Jangan tanya soal town square dan sebagainya. Belum ada. Sekitar 10 menit kami bergerombol menatap pemandangan. Dan itu terasa menakjubkan bagiku. Lampu-lampu yang terlihat, orang-orang yang berlalu lalang, toko-toko seberang jalan yang ramai, warung tenda yang dipenuhi pembeli, semuanya menakjubkan. Ah, ternyata ada banyak kehidupan dan kesibukan di dunia ini. Berbeda sekali dengan yang selama ini aku jalani. Dan aku tiba-tiba merasakan Dia telah memberi kami janji kehidupan yang lebih baik, gambaran masa depan yang lebih indah. Walau hanya sejenak mengajak kami menatap kesibukan di luar akuarium tersebut, aku bisa merasakan energi kesenangan yang besar dari pemandangan tersebut. Aku mengerti apa maksudnya melihat sejenak sepotong kehidupan di depan sana. Apa tujuannya mengajak aku dan adikku berdiri sesaat. Berhenti sejenak, menatap sekitar, itu selalu memberi kita inspirasi. Bagaimana aku bertemu dengan Dia? Ah ya. Ini perlu dijelaskan lebih dulu. Malam yang dingin di atas bus kota, 2 minggu sebelum Dia mengajak kami ke toko buku. Hujan turun deras di sepanjang jalan, membungkus kota kami, memaksaku mengeluarkan suara lebih kencang. Adikku memukul kencrengannya dengan lemah. Dede sudah lelah, sejak pagi dia tidak henti bernyanyi. Aku membujuknya tadi sebelum naik ke bus itu untuk lebih bersemangat. Tetapi adikku sudah lelah. Lihatlah, dia sudah banyak menguap. Maka aku membiarkannya saja. Hari ini kami sedang sial. Sebenarnya hingga sore tadi, setelah naik dari satu bus ke bus yang lain, dari satu metro mini ke metro mini yang lain, aku dan Dede sudah dapat kurang lebih 19.000. Jumlah yang banyak, tetapi di terminal tadi, ada kakak-kakak yang mabuk memaksa meminta uang. Dia mencengkeram leher Dede. Aku bisa saja berteriak, tetapi cengkeramannya keras sekali, membuat muka Dede pucat pasi tak bisa mengeluarkan suara aduh lagi. Mengerikan, terpaksa ku berikan semua uang yang ada di kantong kiriku. Itu separuh penghasilan mengamen kami seharian, 10.000. Malam sudah larut, hampir jam 8. Aku memutuskan untuk pulang, meskipun dengan uang seadanya. Ibu tidak pernah mengomel berapapun uang yang kami bawa pulang. Jadi kami naik bus jurusan ini. Bus kota penuh oleh orang-orang yang baru pulang kerja. Sebenarnya itu kabar baik buat setiap pengamen. Sayangnya mereka sudah banyak yang tertidur kelelahan, jadi tak terlalu memperhatikan. Aku bernyanyi lebih keras, sudah 4 lagu. Bus hampir tiba di tujuan akhirnya. Cukup, aku mengeluarkan kantong plastik lecek bekas permen, mengedarkannya dari depan ke belakang. Berharap kebaikan sedang bersemayam di hati orang-orang yang sedang kelelahan tersebut. Adikku mengintil mengikuti. Kencrengan tutup botol masuk kantong celana kumuh. Namun, baru setengah jalan, oh, ibu, ada paku payung tergeletak di tengah-tengah bus. Aku tak tahu bagaimana paku payung tersebut ada di situ. Bagian tajamnya menghadap ke atas begitu saja, dan tanpa ampun seketika menghunjam kakiku yang sehelai tak beralas saat melewatinya. Pun aku mengaduh. Ada apa? Kak Dede bertanya sambil menguap menahan kantuk. Adikku juga bertelanjang kaki. Aku menahan tangis, jongkok, meletakkan kantong plastik yang baru berisi 4-5 recehan, membalik telapak kaki kananku. Paku payung itu cukup besar, sempurna tertanam dalam telapak kakiku. Tanganku gemetar mencabutnya, perih, darah muncrat. Orang-orang di sekitar hanya 1-2 yang memperhatikan. Menatap sambil menyeringai datar tak peduli. Menatap sejenak lantas tidur kembali. Dede langsung berseru ngeri. Mundur. Darah yang keluar cukup banyak. Aku mendadak takut melihatnya. Terus mengadu sakit, pedih. Saat itulah seseorang itu menegur. Ya Tuhan, seseorang itu menegurku. Aku ingat sekali saat menatap mukanya untuk pertama kali. Dia tersenyum hangat menenteramkan. Mukanya amat menyenangkan. Muka yang memesona oleh cahaya kebaikan. Kakak itu menggunakan kemeja lengan panjang berwarna biru. Rapi seperti penumpang bus lain yang pulang kerja. Umurnya paling juga baru 20 tahunan. Jangan ditekan-tekan,
Dia menegurku yang justru panik mencet-mencet telapak kaki. Aku menatapnya bingung. Terus harus diapakan? Dia beranjak dari duduknya, mendekat, jongkok di hadapanku, mengeluarkan sapu tangan dari saku celana, meraih kaki kecilku yang kotor dan hitam karena bekas jalanan, hati-hati membersihkannya dengan ujung sapu tangan, kemudian membungkusnya perlahan-lahan. Aku terkesima, lebih karena menatap betapa putih dan bersihnya sapu tangan itu. Kamu seharusnya pakai sandal, dia berkata sambil mengikat perban darurat tersebut. Aku hanya meringis. Bagaimana kami bisa membeli sandal? Dia tersenyum, menyeka ujung mataku. Saat kami akan turun, dia memberikan selembar uang 10 ribuan, untuk beli obat merah. Dede berseru riang menerimanya. Aku hanya mengangguk, menunduk. Terima kasih. Besok pagi-pagi ibu mengganti perban itu dengan lap dapur. Sapu tangan itu dicuci. Mungkin laku dijual. Ya, entah ibu mikirkan apa. Aku dan Dede harus kembali bekerja, meskipun dengan kaki pincang. Sebenarnya luka itu tidak serius. Aku hanya takut menginjakan bagian yang luka, takut berdarah lagi. Kami menggunakan rute yang sama lagi seperti kemarin. Sudah seminggu ini kami menyukai rute tersebut. Penumpang busnya tidak terlalu ramai, maksudnya tidak berdesakan. Susah mengamen kalau penumpangnya saja sudah terlalu berdesakan. Saingan pengamen lain di rute itu juga tidak terlalu banyak. Hari itu tidak ada kakak-kakak preman yang minta-minta uang di terminal. Tetapi aku tetap pulang malam. Penghasilan kami hari ini sedikit sekali. Dan tahukah kalian, saat kami naik bus yang sama untuk pulang seperti kemarin malam, seseorang itu berada di sana, menegur kami, tersenyum, seolah-olah sudah menunggu. Dia mengeluarkan 2 kotak, melambaikan tangan meminta kami mendekat. Aku dan Dede melangkah ke arahnya, berdiri di depan kursinya. Urung memulai pertunjukan kencrengan tutup botol. Dede malah memasukkan alat musik ke saku celana, lagi-lagi menguap. Kotak itu ternyata berisi 2 pasang sepatu baru. Pakailah. Aku menatapnya ragu-ragu. Adikku Dede sudah sejak tadi merengkuh sepatu itu dengan tangannya. Penumpang lain menatap kami tertarik. Dia hanya membalas tatapan penumpang lain dengan senyuman. Ayo, pakailah. Aku menurut, duduk jongkok memakai sepatu tersebut. Gemetar tanganku mengenakan kaos kaki. Berkali-kali gagal mengikatkan tali sepatu. Sudah lupa, dia membantu Dede. Aku melirik menirunya. Lucu sekali melihat penampilan kami malam itu. Pakaian yang robek dan kumuh, rambut dekil dan kotor, badan hitam yang bau, memakai sepatu mahal dan kaos kaki putih bersih. Tetapi Dede tidak peduli. Adikku mematut-matut kakinya dengan bangga, membuat lajur tengah bus layaknya catwalk. Dia tersenyum. Aku dan adikku malam itu tidak jadi mengamen di bus kota tersebut. Sepanjang sisa perjalanan lebih banyak dihabiskan berbincang dengannya. Dede banyak tertawa mendengar lelucon kakak itu, dan aku entah tiba-tiba merasa dekat sekali dengannya. Seperti menemukan bagian yang hilang dalam kehidupan kami. Ayah, kakak lelaki, atau entahlah. Saat itu aku berpikir, berdoa, semoga kakak yang baik ini menjadi bagian dalam hidup kami. Dan sungguh Tuhan, aku tidak tahu apakah itu kabar baik atau buruk. Ternyata engkau mendengarnya. Semenjak itulah aku tahu namanya, Danar-Danar, nama yang aneh. Itu komentar Dede. Nama Oom kok bisa double begitu? Dia hanya tertawa kecil, pura-pura meninju bahu adikku. Orang di sekitar kami malas mendengarkan pembicaraan tersebut. 1-2 yang berusaha tidur bahkan sedikit terganggu. Dengan celetukan riang Dede, adikku tak pernah bersuara pelan. Selalu cekikikan ribut tak peduli sedang di mana. Apalagi abis dapat sepatu baru, lupa dengan kantuknya. Aku ikut memanggilnya dengan sebutan Oom, meski usianya paling baru 25 tahun. Meniru adikku. Malam itu dia mengantar kami pulang ke rumah kardus dekat sungai di jalan akses kota. Ibuku takut bercampur bingung melihat kedatangannya. Tetapi dia bertanya lebih banyak dibandingkan pertanyaan ibu. Dia amat menyenangkan. Ibu yang selama ini selalu curiga pada orang-orang asing, apalagi pada petugas, malam itu berbicara banyak dengannya. Dede masih sibuk mematut sepatunya di depan kami, berlari ke sana kemari. Ibu sibuk meneriakinya, kalau tidak, rumah kardus kami bisa roboh. Dan ajaib,
Mulai besok kehidupan kami berubah. Esok pagi selepas subuh, ibu mengatakan beberapa hal kepadaku dan Dede. Salah satunya yang paling kuingat dan seketika membuatku berlonjak gembira. Aku akan kembali sekolah, Dede juga akan disekolahkan. Ibu tersengal haru saat mengatakan itu, bahkan menangis, mendekap kami erat. Tetapi siapa yang akan membayarinya? Aku tersadarkan dari kegembiraan sesaat. Jangankan sekolah, 3 tahun terakhir ini, makan saja kami susah. Om Danar, ibu berkata pelan sambil menyeka sudut matanya, tersenyum. Kepala ibu mendongak ke langit-langit rumah kardus kami. Aku tahu kenapa ibu mendongak. Ibu menahan air matanya agar tidak tumpah. Mulut ibu entah membisikkan apa. Dia benar-benar menjadi malaikat kami. Demi melihat kebahagiaan di rona muka ibu. Malam itu seketika aku berikrar dalam hati. Bersumpah, dia akan selalu menjadi orang yang paling kuhormati setelah ibu. Selalu. Beberapa hari kemudian, aku dan adikku masih mengamen seperti biasanya. Dia rajin mengunjungi rumah kardus kami 2 kali seminggu selepas pulang kerja. Om kerja di mana? Dede bertanya padanya suatu ketika, sambil memainkan dasi yang ada di saku kemeja. Hari itu dia mengenakan kemeja biru kotak-kotak itu lagi. Bekerja di gedung yang tinggi sekali, dia menjawab sambil tersenyum. Oh, Dede kira Om jadi dokter. Dokter, kan waktu itu Om ngobatin luka Kak Tania. Dia tertawa kecil, menggeleng. Kata ibu, Dede harus sekolah kalau ingin hebat seperti Om Danar. Bener. Ya, adikku mengonfirmasi bujukan ibu selama 2 hari terakhir. Dede memang tidak terlalu antusias dengan kata bersekolah. Dia mengangguk mantap. Pura-pura memukul bahu adikku lagi. Ibuku tersenyum di pojok rumah kami, menyiapkan bungkusan makanan yang dibawa Om Danar tadi. Ah iya, Om punya sesuatu buat Dede. Adikku terlonjak riang, padahal belum jelas benar apa sesuatu itu. Dia mengeluarkan sesuatu dari kantong plastik di sebelahnya. Aku akhirnya tahu beberapa waktu kemudian, nama permainan yang diberikannya ke adikku itu adalah Lego. Kalian menyusun balok-balok beraneka warna dan ukuran hingga membentuk satu benda. Balok-balok itu rumit. Malam itu Dede tidak tuntas menyelesaikan Legonya. Tetapi adikku senang sekaligus penasaran. Sampai lupa makan. Aku dan ibu sibuk menghabiskan bungkusan yang dibawanya. Sudah lama kami tidak makan seenak malam itu. 2 minggu kemudian, kami pergi ke toko buku ini. Toko buku terbesar di kota kami. Berkeliling membeli perlengkapan sekolah, minus sepatu, karena dia sudah membelikannya waktu di bas kota dulu, minus seragam merah putih, karena ibu sudah memesannya pada tetangga tukang jahit 2 hari lalu. Setelah lelah berkeliling hampir 2 jam, dia mengajak kami makan di salah satu kedai ayam goreng yang ada di toko buku itu. Aku menelan ludah. Dulu aku hanya berjalan di sepanjang jalan menatap iri anak-anak yang ada di restoran tersebut. Adikku juga pernah merajuk setengah hari ingin makan di situ, dan aku lagi-lagi tidak bisa membujuk Dede. Aku tak pernah bermimpi suatu hari akan masuk ke dalam, menikmati semuanya bak putri kesayangan orang kaya. Dia lagi-lagi menggenggam tanganku, menenangkan. Rakus Dede menghabiskan 2 porsi besar. Aku hanya tersenyum malu melihat adikku, mendesahkan napas. Ini makan besar kami setelah 3 tahun terakhir. Dia terus menyemangati Dede untuk menghabiskan pesanan ketiga. Ah, malam itu semuanya berubah. 3 tahun lalu ayah meninggal karena TBC. Kami waktu itu hidup lebih beruntung. Meski ayah hanya kuli bangunan, aku, ibu, dan Dede tinggal di kontrakan kecil, bukan di rumah kardus, yang selalu tampias saat hujan deras turun. Setidaknya aku dan Dede saat itu tak perlu bekerja. Aku masih sekolah, adikku 3 tahun. Saat ayahku meninggal, semuanya jadi kacau balau. Setelah 3 bulan menunggak, kami terusir dari kontrakan tersebut. Ibu pontang-panting mencari tempat berteduh. Tak ada keluarga yang kami miliki di kota ini. Jikapun ada, mereka tak sudi walau sekadar menampung. Dan akhirnya sampailah kami pada pilihan rumah kardus. Aku berhenti sekolah. Jangankan sekolah, untuk makan saja susah. Ibu bekerja serabutan, apa saja bisa dikerjakan. Sayang ibu lebih banyak sakitnya. Semakin lama semakin parah.
Kata orang-orang yang membuat parah sakit ibu bukan semata-mata karena fisiknya, lebih karena beban pikirannya. Aku tak tahu pasti apakah itu benar. Yang pasti dan benar akhirnya aku dan Dede terpaksa bekerja, menjadi pengamen, membawa kencrengan dari tutup botol, menyanyikan lagu-lagu dewasa, berangkat pagi-pagi, pulang malam-malam, ditempa kehidupan jalanan. Bagiku tak masalah, demi ibu, menyenangkan saja melakukan semuanya. Hanya sekali dua aku pernah menelan ludah sedih saat melihat serombongan anak sekolah yang naik ke Metro Mini. Itu dulu, saat masih bulan-bulan pertama aku mengamen. Setelah 6 bulan, mimpi itu sudah benar-benar berhasil kuenyahkan. Saatnya untuk bekerja. 3 tahun lamanya aku dan Dede menjalani kehidupan di rumah kardus itu. Mengenal hampir semua tikungan jalan kota, hafal mati semua bangunan yang berderet memenuhinya. Sehafal kami dengan jumlah tumpukan sampah di dekat rumah kardus dengan sebatang pohon linden di sebelahnya.